Ya, sebelumnya dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki telah berlangsung sejak 1 Juli lalu. Kuasa hukum Peggy dan tim hukum Polda Jawa Barat saling beradu argumentasi melalui berbagai bukti dan sanksi yang dihadirkan. Sidang pra-peradilan terkait penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam sudah berlangsung hampir sepekan dengan dipimpin Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Sidang segera memasuki fase paling menentukan pada Senin 8 Juli. Sidang perdana dimulai dengan pembaca permohonan dari pihak Peggy Setiawan. Di hari kedua sidang, Selasa 2 Juli 2024, Polda Jawa Barat selaku termohon membacakan jawaban atas gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar menolak seluruh dalil yang disampaikan kubu Peggy Setiawan dalam surat permohonan. Polda Jabar meyakini penetapan Peggy sebagai tersangka sudah berdasarkan dan telah memenuhi barang bukti yang cukup dan sah. Sementara hari ketiga persidangan, Rabu 3 Juli, sidang beragendakan pemeriksaan saksi dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Mereka adalah Dedi Kurniawan, teman dekat Peggy, Suarsono alias Bondol teman kerja Peggy, serta pasangan suami istri Agus dan Driana, selaku pemilik rumah tempat kerja Peggy. Dalam persidangan, saksi Bondol menyebut saat peristiwa pembunuhan, ia dan Peggy serta Robi adik Peggy sedang berada di Bandung. Kuasa hukum juga memanggil ahli hukum pidana Suhandi Cahaya sebagai ahli. Dalam sidang, ahli menyebutkan bagaimana seharusnya penangkapan tersangka. Di hari keempat persidangan, giliran Polda Jawa Barat untuk melakukan pembuktian. Pihaknya menghadirkan satu saksi ahli hukum pidana, Agus Surono. Dalam kesaksiannya, ahli pidana dari Universitas Pancasila ini menyatakan bahwa dalam penetapan tersangka sah apabila memenuhi minimal 2 alat bukti. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi. Faisal, usai permohonannya dikabulkan Majelis Hakim, langkah apa yang akan diambil tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan apa yang menjadi respon Polda Jawa Barat? Ya, Togi dan juga pemirsa, langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak Peggy Setiawan, informasi yang kami dapatkan usai sholat zuhur nanti atau sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum Peggy Setiawan bersama dengan keluarga dari Peggy Setiawan akan berlangsung bertolak ke Polda Jawa Barat untuk mengurus administrasi sekaligus menjemput Peggy Setiawan yang akan langsung bebas pada hari ini. Dan untuk informasi yang kami dapatkan dari sisi termohon atau dari pihak Polda Jawa Barat, memang dalam putusan ini menghormati betul putusan yang sudah disampaikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, di mana pihak Polda Jawa Barat tadi ketika kami tanya apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak Polda Jawa Barat, namun tadi disampaikan oleh Kabid Kum Polda Jawa Barat Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan bahwa langkah selanjutnya ini masih akan berkoordinasi terlebih dahulu kepada penyidik. Langkah-langkah apa yang nantinya akan dilakukan oleh Polda Jabar? Apakah akan melanjutkan proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu? Atau ada langkah lain? Nantinya kita masih akan menunggu, Togi, apa yang akan dilakukan oleh pihak Polda Jawa Barat. Kami informasikan, Togi, bahwa untuk agenda hari ini, Hakim Tunggal Eman Sulaiman secara resmi memutuskan bahwa menerima gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh kubu Peggy Setiawan. Ada berbagai pertimbangan yang disampaikan oleh Hakim Eman Sulaiman tadi ketika membacakan putusan tersebut. Di antaranya adalah tepatnya soal kalimat atau pernyataan dalil yang disampaikan oleh pihak termohon terkait untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan 2 alat bukti saja. Nah, tadi yang disampaikan oleh Hakim Eman Sulaiman bahwa Hakim tidak setuju dengan dalil tersebut, melainkan selain 2 alat bukti harus ada pemeriksaan atau pemanggilan terlebih dahulu terhadap seseorang kurang lebih sebanyak 2 kali sebelum orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Memang ini yang tidak ada di dalam penyelidikan atau tahapan kasus ini, di mana pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat memang belum pernah memanggil Peggy Setiawan bahkan sejak 2016. Nah, ini yang menjadi pertimbangan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman untuk menerima gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Togi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa tadi ke dalam keputusan juga Hakim mengatakan bahwa atau memerintahkan pihak termohon dalam hal ini Polda Jawa Barat untuk langsung membebaskan Peggy Setiawan dan juga menghentikan proses penyidikan ini terhadap pemohon atau dari Peggy Setiawan. Nah, ini tentunya yang kita nantikan atau yang masih menjadi menarik perhatian, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Demikian, Togi. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi, dan kami akan tunggu perkembangannya. Selamat bertugas kembali.